Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fatoni, NIM T20198157. Baik, di sini saya ingin menjelaskan proposal penelitian saya tentang penerapan metode STAT disertai authentic assessment untuk meningkatkan partisipasi dan penguasaan konsep dalam pembelajaran biologi siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Jember. Baik, di sini saya pertama-tama ingin menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian yang saya ambil. Penelitian adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, penelitian pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengajaran sebaiknya dapat mengembangkan kapasitas belajar, kompetensi dasar, dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara penuh, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa. Nah, proses pembelajaran seperti ini ditandai dengan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa mampu mengembangkan cara-cara belajar mandiri, berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses pembelajaran itu sendiri, sehingga dalam pembelajaran ini lebih mengutamakan pengalaman siswa dalam memutuskan titik tolak kegiatan. Nah, selanjutnya pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa ini dititik beratkan pada peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa, sehingga guru tidak hanya melakukan kegiatan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa. Nah, akan tetapi guru ini harus mampu membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk pelajaran berupa belajar penemuan, belajar mandiri, belajar kelompok, belajar memecahkan masalah, dan sebagainya. Model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa macam. Salah satunya adalah metode STAT. Metode STAT adalah metode yang dikembangkan oleh Slavin tahun 2008. Merupakan metode yang didasarkan pada teori belajar kognitif. Di sini pendidik hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi informasi. Maka guru di sini hanya menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi peserta didik. Kemudian STAT merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan metode kooperatif yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menerapkan metode pembelajaran kooperatif. Nah, alasan menggunakan metode STAT dikarenakan adanya reward dalam metode ini dapat meningkatkan partisipasi siswa. Pada proses pembelajaran dengan metode STAT, masing-masing kelompok termotivasi untuk berkompetisi secara aktif dalam kegiatan diskusi sehingga dapat memperoleh reward dari guru. Pada pelaksanaan metode STAT dituntut adanya hubungan kerjasama yang baik serta keterampilan siswa dengan kelompoknya sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. Kemudian tujuan pemberian reward adalah masing-masing kelompok saling berkompetisi dan berpartisipasi aktif untuk mendapatkan reward bagi kelompok yang paling istimewa atau super team. Pemberian reward didasarkan atas adanya penilaian autentik atau dikenal sebagai authentic assessment. Hal-hal yang dinilai melalui authentic assessment adalah pada kegiatan presentasi dan hasil diskusi. Authentic assessment menurut Mueller tahun 2007 adalah suatu bentuk penilaian di mana siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan siswa ini dapat diamati dalam kegiatan pembelajaran melalui penerapan metode STAT. Selanjutnya, B. Fokus penelitian. Fokus awal penelitian yang akan dilakukan ini adalah apakah partisipasi siswa dan penguasaan konsep dalam pembelajaran biologi dapat ditingkatkan dengan penerapan metode STAT.
disertai authentic assessment di kelas 7 MTS Negeri 5 Jember tahun ajaran 2021 atau 2022. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa penerapan metode pembelajaran STAT disertai authentic assessment dapat meningkatkan partisipasi siswa dan penguasaan konsep dalam proses pembelajaran biologi siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Jember. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama bagi siswa, yaitu memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa lebih mudah dalam menerima atau menyerap materi pembelajaran sehingga diharapkan agar tujuan pembelajaran biologi dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi guru. Untuk sebagai masukan bagi guru untuk dapat memilih metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian tentang manfaat penelitian bagi sekolah. Ini dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah yang bersangkutan khususnya mata pelajaran biologi. Selanjutnya, metode istilah. Metode STAT adalah metode yang dikembangkan oleh Slavin tahun 2008. Metode ini merupakan metode yang didasarkan pada teori belajar kognitif pendidik hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi informasi. Maka di sini guru hanya menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi peserta didik. Tim skor yang didapatkan menentukan reward yang diberikan guru kepada tim yang mampu memberikan nilai perkembangan tinggi dari anggota timnya. Reward yang diberikan dalam bentuk kartu dan terbagi menjadi 3 jenis, antara lain super team, great team, dan good. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. 1. Pembelajaran kooperatif. Menurut Trianto tahun 2007 mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok atau kolaborasi siswa yang disusun untuk meningkatkan berpartisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam sekelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian yang nomor 2, metode pembelajaran STAT. Metode STAT dikembangkan oleh Slavin tahun 2008. Metode ini pembelajaran merupakan metode yang didasarkan pada teori belajar kognitif, di mana pendidik hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemberi informasi. Maka guru di sini hanya menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi peserta didik atau siswa. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif STAT mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, tahap penyajian materi pembelajaran. Yang kedua, kegiatan kelompok. Yang ketiga, nilai perkembangan individu. Dan yang keempat, reward. Kemudian selanjutnya, penelitian terdahulu. Proses belajar mengajar berperan penting dalam penghasilan output yang berkualitas. Kegiatan pembelajaran pada kelas 7 MTS Negeri 5 Jember Muter masih terdapat kekurangan dari segi proses, yaitu pada saat penyampaian materi biologi yang masih menggunakan metode ceramah, siswa bersifat pasif karena hanya mendengar dan mencatat materi yang diberikan oleh guru, sehingga diadakan suatu pembaharuan dalam proses materi yang diberikan oleh guru. Sehingga menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, yaitu pembelajaran STAT disertai authentic assessment yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui kegiatan diskusi untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih menarik dan hidup. Pada kegiatan pembelajaran ini dengan metode pembelajaran STAT disertai authentic assessment terjadi peningkatan partisipasi serta penguasaan konsep siswa terhadap materi pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga berdampak terhadap output yang baik pula.
Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas, yaitu kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran. Berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran biologi di sekolah dan untuk memberikan alternatif usaha guna mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di kelas 7 MTS Negeri 5 Jember tahun ajaran 2021-2022. Kemudian waktu penelitian ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan Desember sampai selesai. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan adalah peningkatan partisipasi dan penguasaan konsep pada proses pembelajaran biologi pada siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Jember dengan jumlah siswa 37 orang. Selanjutnya, jenis data. Data penelitian adalah deskripsi kualitatif yang diperoleh dari data catatan lapangan tentang pelaksanaan pembelajaran, hasil observasi, dan pemberian angket yang menggambarkan kegiatan pembelajaran oleh siswa di dalam kelas. Selanjutnya, ada 3 sumber data penting yang dijadikan sebagai sasaran penggalian dan pengumpulan data serta informasi dan penelitian ini. Yang pertama, tempat dan peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yakni kegiatan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran biologi yang berlangsung di dalam kelas, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan metode STAIR disertai authentic assessment. Kemudian yang nomor 2, informan dalam penelitian ini adalah guru biologi dan siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Jember. Kemudian yang nomor 3, dokumen yang berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku pelajaran biologi kelas 7, buku penilaian, hasil tes, hasil observasi, dan hasil angket yang telah terisi oleh siswa. Kemudian selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, data ini diperoleh dari observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran, pemberian angket, pemberian tes untuk mengetahui peningkatan partisipasi dan penguasaan konsep siswa dalam proses pembelajaran dan kajian terhadap berbagai dokumen yang mendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan selama proses peneliti ini ada 2, yaitu yang pertama metode observasi dan yang kedua metode angket. Yang selanjutnya analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai pengumpulan data. Data-data dari hasil penelitian di lapangan maupun angket diolah dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus, teknik analisis kualitatif ini mengacu pada model analisis Miles dan Huberman tahun 1992 yang dilakukan dalam 3 komponen, yaitu yang pertama, reduksi data yang meliputi penyeleksi data melalui ringkasan atau uraian singkat dan penggolongan data ke dalam pola yang lebih luas. Kemudian yang nomor 2, penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan data yang merupakan penyusun informasi secara sistematik dari hasil reduksi data dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi pada masing-masing siklus. Kemudian yang nomor 3, penarikan kesimpulan merupakan upaya pencarian makna data, mencatat keteraturan dan penggolongan data yang terkumpul disajikan secara sistematis dan bermakna. Selanjutnya tentang keabsahan data. Nah, untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara. Yang pertama, pengumpulan data secara terus-menerus pada subjek penelitian yang sama. Kemudian yang nomor 2, triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan bila perlu. Yang nomor 3, pengecekan oleh subjek penelitian. Selanjutnya tentang tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ini ada 4 tindakan. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan. Yang nomor 3, tahap observasi dan observing. Yang nomor 4, tahap refleksi atau reflecting. Mungkin hanya ini yang dapat
saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi